Ya, saya bersyukur bahwa saya bisa hadir pada hari ini dan Anda bisa menikmati firman Tuhan. Dan nama saya Pendeta Yupi Ratu. Saya bersyukur bagaimana Tuhan sudah pimpin kita. Sekarang ini kita ada di bulan yang ke-8 dan kita ada di bulan Agustus. Nah, kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik. Nah, tema saya pada hari ini adalah jika Anda mengalami hari terburuk, bagaimanakah Anda bisa menang? Jika Anda mengalami hari terburuk, bagaimana apakah Anda bisa menang? Nah, mengapa tema ini saya pakai pada hari ini? Nah, salah satu contoh adalah Ayub. Beliau adalah seorang yang mengalami nasib buruk dan ia sendiri tidak mengerti mengapa harus menjalaninya. Dia nggak mengerti. Nah, sebelumnya semua berjalan baik, tetapi hari itu ia seperti orang yang bernasib malang. Nah, Anda bisa bayangkan tidak? Ada orang yang hidupnya enak, ya kan, tidak ada gangguan, tiba-tiba dia mengalami sesuatu yang sangat buruk. Ya. Sehingga dalam Ayub 7 ayat 11, Ayub berkata, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi memang kisah Ayub ini luar biasa sekali. Bahkan ada 3 sahabatnya yang melihat kehidupan Ayub tiba-tiba mengalami waduh hancur, bahkan tubuhnya babak belur, ya terluka-luka dan waduh baunya luar biasa. Tetapi saya ingin katakan buat saudara, ketika Anda melewati fase ini, pertanyaannya adalah apakah Anda bisa melewatinya? Ada seorang wanita bernama Pauline di Missouri. Dia berlindung di dalam bak mandi dan suaminya itu ada di atasnya. Dan tiba-tiba ada badai tornado. Rumahnya ambruk dan mereka mengalami rumah yang hancur, ya, menimpa suaminya. Ia selamat, tetapi suaminya meninggal. Anda bisa bayangkan tidak? Dia bertanya, mengapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Mengapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Setahun kemudian ia baru dapat keluar dari rasa sakit akibat kematian suaminya. Ayub kehilangan semuanya dan ia memiliki dan kasih itu hanya dalam 1 hari. Kalau tadi kesaksian tadi itu setahun, sekarang ini dalam 1 hari semuanya habis, hilang. 10 anaknya, para hamba-hambanya, ternaknya mati. Dan yang menyakitinya adalah istrinya pergi dan meninggalkan dia. Sehingga dalam ayat 7 ayat 20, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah aku lakukan terhadap engkau? Mengapa engkau menjadikan aku seperti sekarang ini? Mengapa? Dia nangis loh, dia menjerit pada Tuhan. Ia dalam keadaan depresi berat, ia tidak mengerti mengapa ini terjadi pada dia. George MacDonald berkata bahwa dalam apapun yang dilakukan manusia tanpa melibatkan Allah, ia pasti gagal. Dan yang menyedihkan adalah bagaimana dia bisa melewati fase yang berat itu dan percaya bahwa apa yang dia lewati itu pasti one day ada jalan keluar. Nah, George MacDonald ini pada tahun 1824 sampai 1905. Ini jauh. Sebaliknya jika Anda mengalami hal-hal yang berat, sebaiknya Anda tetap tegar dan mengandalkan Anda pasti akan keluar sebagai pemenang. Cuma pertanyaannya adalah, bersediakah Anda melewati fase yang gelap itu? Sehingga dalam bukunya, The Way
of the glory, bobot kemuliaan, seperti ditulis oleh C.S. Lewis. Ia menulis seorang tawanan wanita yang melahirkan saat ada di dalam penjara, bayi itu laki-laki, ya, dan dia ada di bawah tanah tahanan seperti penjara, karena ia tidak pernah melihat dunia luar, gelap sekali. Maka sang ibu mengabarkan dengan lukisan supaya anaknya tahu bahwa di luar itu tidak segelap seperti di mana mereka tinggal. Anda bisa bayangkan tidak? Seorang ibu harus melukis kembali apa yang ada di luar, sedangkan anaknya ada dalam ruang gelap. Nah, rekan-rekan sel di tahanan itu bertanya, untuk apa yang menggambarkan semuanya itu? Buanglah semuanya, untuk apa? Tetapi perempuan itu berkata, aku mungkin tidak akan bertahan, tetapi dia anakku. Dia pasti akan melihat dunia luar. Bukan sekarang. Dia berharap satu waktu anaknya bisa melihat dunia luar. Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sahabat-sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roger kehilangan pekerjaan karena ada pengurang tenaga kerja di perusahaan. Nah, ini kisah tentang Roger. Berbulan-bulan dia mencari pekerjaan, dia berdoa, minta tolong sahabat-sahabatnya. Namun, dia tidak berhasil. Dan sahabat-sahabatnya sepertinya masa bodoh sama Roger. Roger dan Jerry, istrinya, selama 15 bulan dia ada dalam rumahnya, tetapi seperti dalam penjara. Dia sudah mengirim puluhan surat lamaran dan dia minta supaya dia bisa diwawancara. Tetapi dia tidak pernah menerima surat balasan selama 15 bulan. Anda bisa bayangkan. Suatu hari mereka suami istri berdoa dan mereka bertanya apa yang mereka harus lakukan. Lord, I will ask you, saya mau tanya sama engkau Tuhan, apa yang aku perlukan, apakah engkau bisa menjawab aku pada hari ini? Tidak ada jawaban apa-apa, seakan-akan Tuhan tidak menjawabnya. Atau Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi keluhannya. Roger membuat surat lamaran kerja lagi untuk suatu perusahaan. Ia diwawancara sebanyak 3 kali. Seminggu kemudian ia dipanggil dan sang pewawancaranya berkata kepada Roger, pernahkah Anda mendengar pepatah habis hujan tampak pelangi? Anda bisa bayangkan bagaimana wajah Roger berubah, berseri, dan ia pulang dengan sukacita karena setelah 15 bulan dia tunggu, tapi baru kali ini dia mendapat jawaban dari orang yang dia diminta untuk datang. Dan dia sangat bersyukur. Beberapa hari kemudian Jerry berkata, kami tidak akan pernah menyesali pengalaman-pengalaman ini. Mengapa? Karena bukankah pengalaman-pengalaman ini membuat kami semakin dewasa? 2 hal yang saya ingin dapatkan dari perjalanan selama 15 bulan, yaitu Roger sampai dapat kami begitu menyatu di saat-saat yang sangat-sangat berat. Sekalipun Tuhan belum menjawab kami, tetapi
ayat firman Tuhan yang meneguhkan kami seperti yang telah dibacakan tadi adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali. Bahwa Tuhan yang berjanji, seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, itu yang dipegang oleh dia, dan dia yakin bahwa apa yang sekarang terjadi pada hari yang dia memang tunggu berbulan-bulan, akhirnya Tuhan menjawab apa pada hari ini. Saya yakin dia, Tuhan yang mengasihimu. Kadang-kadang sampai pergelangan aku. Sebab ujung rantai yang satu lagi merantai leher si perantai itu sendiri. Maksudnya, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Ayo bukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dalam pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain bahwa dia berkata, saya bersyukur bahwa setelah melewati fase yang gelap ini, akhirnya engkau memperlihatkan dirimu dan engkau menjawab doa-doaku. Walaupun ada 3 sahabatnya yang menghinanya, tetapi Ayub sekarang mengalami kemerdekaan. Nah, sahabat-sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ayub 42 ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda melewati fase yang berat, bersediakah Anda sama seperti apa yang dilalui oleh Ayub?
Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain, lupakan apa yang pernah kau ucapkan dalam kemarahanmu mungkin, dalam kekecewaanmu mungkin ketika kau melewati fase yang berat. Tetapi percayalah, how great is our God. Dia setia. Dia setia. Dan dia pasti akan memelihara dan beri kemenangan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.